Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan membahas mengenai 7 dosa pokok, di mana 7 dosa pokok ini adalah hal yang bisa membinasakan kita, hal yang bisa menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Pada kesempatan ini adalah hal yang luar biasa karena kita diingatkan kembali, kita saling meneguhkan bahwa 7 dosa pokok ini harus kita hindarkan supaya cinta kasih Allah menyertai kita semua. Hal yang pertama atau dosa yang pertama adalah sombong atau kesombongan. Dosa yang menempatkan diri sendiri di atas segalanya, bahkan di atas Tuhan. Membuat seseorang sulit menerima kritik, meremehkan orang lain dan ingin selalu terlihat unggul. Inilah dosa kesombongan, di mana dosa kesombongan ini bisa menjauhkan dari Allah, menjauhkan kita dari Allah. Karena kesombongan ini bisa jadi kita lebih tidak membutuhkan Allah lagi. Kita seolah-olah kita adalah Superman yang kita bisa tahu segalanya, bisa melakukan segalanya tanpa Allah. Ini adalah kesombongan. Ini adalah dosa kesombongan. Dan di Alkitab kita juga mengenal kesombongan ya. Ada di Amsal 16 ayat 18. Mari kita baca bersama. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sama halnya kecongkakan ini adalah hal yang sama dengan sombong ya, sifat yang angkuh yang akan menjadi pemicu kita untuk melanggar perintah-perintah Allah. Di mana perintah Allah ini diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, dan dosa-dosa pokok ini pula yang akan memicu kita ke arah kita melanggar perintah Allah. Tetapi kesombongan ini bisa kita lawan dengan sikap rendah hati. Kita harus bisa rendah hati supaya kita lebih dekat dengan Allah. Seperti halnya Bunda Maria yang juga berkenan di hati Allah, sehingga memilih Bunda Maria sebagai sarana keselamatan bagi manusia yang dilakukan atau diberikan oleh Allah bagi yang mau percaya. Bunda Maria sungguh rendah hati. Sama halnya kita pun harus meneladani Bunda Maria supaya kita bisa rendah hati, bisa lebih dekat dengan Allah, dan kita dijauhkan dari kesombongan ini, salah satu dosa pokok. Yang kedua adalah ketamakan atau kikir, yaitu keinginan yang berlebihan dan tidak pernah puas terhadap harta, materi, atau kekuasaan. Ini juga tertulis di Lukas 12 ayat 15. Mari kita lihat di Lukas 12. Lukas 12 ayat 15. Kata Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Nah, kikir atau ketamakan ini juga adalah salah satu dari 7 dosa pokok yang akan menjauhkan kita dari Allah. Seyogyanya kita bisa menjauhkan dosa ketamakan ini, karena dengan ketamakan artinya kita tidak ada rasa syukur dalam hidup kita. Kita merasa kurang, kita merasa segalanya harus dicukupkan dengan segala harta, materi, ataupun kekuasaan. Itu adalah hal yang menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Dan kita bisa melawan ketamakan ini dengan kemurahan hati. Dengan kemurahan hati kita bisa lebih dekat dengan Allah, karena wujud dari rasa syukur itu adalah kemurahan hati. Kita harus bisa murah hati. Murah hati tidak hanya dalam bentuk materi, tapi waktu, doa, perhatian, dan juga dengan murah hati kita bisa memberikan hati kita di mana hati kita berada. Itu adalah merupakan hal yang luar biasa bagi Tuhan, bagi Allah untuk menyertai hidup kita. Hal yang ketiga adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul ini adalah
hasrat yang berlebihan terhadap kesenangan duniawi, terutama yang berkaitan dengan kepuasan seksual di luar batas moral yang benar. Nah, ini hal yang sungguh mengerikan di era sekarang ya. Perbuatan cabul ini kian marak. Kita harus dijauhkan dari perbuatan cabul ini supaya kita juga tidak melanggar perintah Allah. Karena salah satu perintah Allah pun adalah supaya kita tidak berbuat cabul atau berbuat zina. Kita harus bisa menghindarkan hal ini supaya kita tidak jauh dari cinta kasih Allah. Kita harus suci dalam pikiran maupun perbuatan supaya kita dijauhkan dari hal yang berdosa seperti perbuatan cabul ini. Perbuatan cabul ini juga tertulis di Alkitab ya, di Amsal 6 ayat 32. Amsal 6 ayat 32. Siapa yang melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, ini dari Alkitab, dari Amsal ini kita mengetahui bahwa perbuatan cabul ini akan bisa merusak diri, merusak keluarga, dan yang jelas kita jauh dari Allah. Kita harus melawan perbuatan cabul ini dengan pengendalian diri. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kita harus menolak untuk berbuat cabul dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kita harus sebisa mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang demikian supaya kita tidak melanggar perintah Allah. Yang keempat adalah serakah. Hidup serakah atau sikap serakah yang bukan hanya soal makanan atau minuman berlebihan, tetapi gaya hidup yang cenderung foya-foya. Nah, ini sifat serakah ini adalah momok di era sekarang juga. Kita tamak ya, cenderung tamak, cenderung serakah, cenderung hidup hedonis. Kalau mungkin istilah sekarang itu flexing ya. Kita seperti suka pamer, suka memamerkan apa yang kita miliki. Kita lebih sikapnya lebih ke hedonisme, suka hidup yang cenderung foya-foya. Dan ini kita bisa melawan dengan kesederhanaan. Kita bisa hidup lebih sederhana, tidak bermewah-mewah. Karena dengan kesederhanaan ini kita bisa mengendalikan diri, mengekang ego kita untuk tamak atau serakah tadi, untuk foya-foya. Ini tertuang juga di Amsal 23 ayat 20. Amsal 23 ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Peminum anggur dan pelahap daging ini bisa dikonotasikan sebagai seorang yang terlalu hedon dalam hal makanan dan minumannya. Kita tahu anggur yang di sini itu yang dimaksud adalah anggur arak, anggur yang memabukkan. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri, bisa menjauhkan diri dari sikap yang serakah ini. Serakah dalam hal makanan dan minuman, serakah dalam hal materi ya, dalam hal gaya hidup kita harus mengendalikan diri dengan bersikap lebih sederhana. Itu yang diinginkan Tuhan untuk kita. Yang kelima adalah iri hati. Perasaan sakit hati atas keberhasilan, kebahagiaan atau kemakmuran orang lain. Nah, sikap iri hati ini bersifat kompetitif, bersifat kompetitif sekaligus komparatif. Jadi dia lebih suka membandingkan ya, mengkomparasikan dengan hal-hal yang lain atau apa yang dimiliki oleh orang lain kita banding-bandingkan. Dan itu membuat kita iri hati atau sakit hati. Nah, dari sikap ini akan berimplikasi hal yang lebih buruk, yaitu sangat negatif sekali dan tidak sehat, cenderung tidak sehat. Maka kita harus mengendalikan diri iri hati dengan rasa syukur.
apa yang kita miliki, apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, itu yang lebih kita syukuri. Jadi kita tidak melihat ke orang lain apa yang orang lain miliki, tapi apa yang sudah kita miliki itu yang kita syukuri. Dengan bersyukur kita dijauhkan dari rasa iri hati. Kemudian yang keenam itu adalah malas. Malas yaitu sikap lalai dalam urusan duniawi, tetapi juga dalam tanggung jawab spiritual, seperti mengabaikan kehidupan rohani dan kebaikan. Malas ini bisa banyak arti ya, bisa banyak makna. Malas dalam hal pekerjaan, malas dalam hal untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang sifatnya spiritual ya. Jadi malas ini mencakup banyak hal. Semoga kita bisa dijauhkan malas ini dengan lebih rajin, lebih tekun dalam bekerja, lebih tekun dalam berdoa, lebih tekun dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Di Alkitab pun kita juga disinggung ya tentang kemalasan ini di Amsal 6 ayat 6. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, bagi kita yang suka masih malas-malasan, mari kita belajar dengan semut. Mereka setiap hari tekun bekerja, tekun berkarya. Pagi, siang, malam mereka tetap berusaha. Semoga itu menjadi inspirasi kita. Semut adalah binatang, tetapi kita tidak usah ragu untuk bisa meneladani gaya hidupnya atau cara hidupnya, pola hidupnya. Semoga kita bisa tetap tekun, tetap rajin. Dengan ketekunan kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dari Allah, dan kita dijauhkan dari salah satu 7 dosa pokok ini. Kemudian yang terakhir adalah marah. Marah adalah emosi yang lepas kendali hingga memicu dendam, kebencian, dan tindakan yang melukai diri sendiri dan orang lain. Ini adalah 7 dosa pokok yang terakhir, yaitu marah. Ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan ya, karena implikasi marah ini jelas pasti akan melanggar perintah Allah, salah satu perintah Allah. Dan ini di Alkitab kita juga bisa membaca ya tentang marah ini ya. Salah satu dosa pokok ini adalah di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, marah ini adalah diberikan posisi yang terakhir karena ini cukup mengerikan dalam hal dampak ya. Dampaknya sangat mengerikan karena Tuhan ingin supaya kita marah jangan berlama-lama. Secara manusiawi mungkin kita bisa beberapa saat kita marah, tetapi beberapa saat pula kemarahan itu harus terhenti ya, jangan sampai berlarut-larut. Kemarahan jangan berlama-lama sehingga akan membuat kita jauh dari Allah. Lawanlah amarah ini dengan kebaikan dan kesabaran. Kita lebih menjadi manusia yang lebih sabar supaya kita dijauhkan dari rasa marah ini. Demikian saudara-saudara, ini adalah 7 dosa pokok ya, 7 dosa pokok yang mematikan bagi kita semua. Saya tidak ingin menghakimi saudara-saudara, tapi dengan video ini kita saling meneguhkan, saling mengingatkan kembali bahwa 7 dosa pokok ini juga akan berdampak pada kita melanggar perintah Allah. Jadi kita saling mengingatkan, saling meneguhkan melalui video-video saya. Terus terang, saya tidak ingin menghakimi atau membuat suatu hal yang negatif, tapi saya ingin mengingatkan, saling meneguhkan dalam kebaikan. Demikian video saya hari ini mengenai 7 dosa pokok yang akan menjauhkan dari Allah sekaligus akan melanggar perintah Allah. Manusia mempunyai kehendak bebas,
manusia diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa bertindak bebas, namun dengan kehendak bebas ini kita sebaiknya menjauhkan kita dari perbuatan dosa. Demikian video saya hari ini, semoga bisa meneguhkan kita bersama. Semoga saudara semua diberikan kesehatan oleh Allah Bapa di surga, keselamatan juga semangat. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.